Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah analisa algoritma dengan judul analisa dan penerapan algoritma lower bounds dan teknik analisis lanjut. Pada video ini juga saya akan membahas konsep dasar lower bounds, teknik analisis algoritma, tingkat lanjut, serta penerapan dalam studi kasus nyata pada sistem komputasi. Seperti yang kita tahu, algoritma merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah komputasi. Perkembangan teknologi informasi mendorong pengguna algoritma dalam berbagai sistem komputer, seperti sistem pencarian, pengurutan data, dan pengelolaan basis data. Dalam implementasinya, efisiensi algoritma menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan waktu proses dan penggunaan sumber daya. Untuk mengetahui seberapa optimal suatu algoritma, diperlukan analisis kompleksitas. Salah satu pendekatan penting adalah lower bounds, yaitu batas minimal kompleksitas yang mungkin dicapai algoritma dalam menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, digunakan pula teknik analisis lanjut seperti amortized analysis, average case analysis, dan proof of correctness untuk memastikan algoritma tidak hanya efisien tetapi juga tetap valid. Latar belakang permasalahan yang sering muncul dalam pengembangan sistem adalah pemilihan algoritma yang optimal. Banyak algoritma dapat menyelesaikan masalah yang sama, tetapi memiliki kompleksitas yang berbeda. Dengan memahami lower bounds, kita dapat mengetahui apakah suatu algoritma sudah optimal atau masih bisa ditingkatkan lagi. Selain itu, teknik analisis lanjut membantu juga mengevaluasi performa algoritma dalam kondisi nyata, di mana untuk menghitung biaya operasi jangka panjang, mengukur performa rata-rata, dan juga membuktikan kebenaran algoritma tersebut. Masuk ke rumusan masalah. Pada video ini meliputi yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan lower bounds, kedua, bagaimana teknik analisis lanjutan digunakan dalam analisa algoritma, dan yang ketiga adalah penerapan pada studi kasus nyata seperti apa. Ruang lingkup dalam video ini dibatasi pada lower bounds algoritma, decision tree model, reduction technique, proof of correctness, amortized analysis, average case analysis, dan juga studi kasus pengurutan pada e-commerce dan sistem login yang menggunakan hash table. Pengertian lower bounds adalah batas minimal waktu yang dibutuhkan suatu algoritma untuk menyelesaikan masalah. Notasi yang digunakan adalah omega. Sebagai contoh, sorting berbasis perbandingan memiliki lower bounds omega buka kurung n log n tutup kurung. Artinya,
algoritma tidak mungkin bekerja lebih cepat dari batas tersebut. Kemudian decision tree. Decision tree ini digunakan untuk memodelkan proses perbandingan. Setiap node merepresentasikan satu perbandingan. Setiap leaf menunjukkan kemungkinan hasil urutan. Dari jumlah leaf yaitu n faktorial diperoleh tinggi 3 log n tanda seru tutup kurung yang mendekati n log n. Kemudian reduction teknik adalah teknik pembuktian dengan mengubah masalah ke masalah yang lain. Jika masalah A direduksi ke B, maka kompleksitas A minimal sama dengan B. Teknik ini udah banyak digunakan dalam teori kompleksitas. Kemudian proof of correctness membuktikan algoritma selalu benar. Metode yang digunakan antara lain induksi matematika dan loop invariant. Hal ini penting agar suatu algoritma tidak hanya cepat tetapi juga valid. Kemudian amortized analysis, di mana amortized analysis ini menghitung biaya rata-rata operasi walaupun ada operasi yang mahal. Rata-rata keseluruhan tetap rendah. Metodenya meliputi aggregate, accounting, dan potensial. Kemudian average case analysis, di mana average case menghitung kompleksitas berdasarkan probabilitas input. Pendekatan ini lebih realistis dibandingkan worst case. Masuk ke studi kasus. Yang pertama untuk pengurutan produk e-commerce, di mana platform e-commerce harus menampilkan produk terlaris atau rating tertinggi. Digunakan algoritma sorting berbasis perbandingan, di mana analisis lower bound-nya berapapun algoritmanya sama dengan dibagi minimum kompleksitas, di mana omega buka kurung n log n tutup kurung, karena harus membandingkan elemen mengikuti decision tree model. Di mana diagram dalam video ini menunjukkan proses perbandingan data produk, diagram decision tree di video ini ya, di mana jumlah perbandingan minimal mengikuti omega buka kurung n log n tutup kurung. Kemudian di studi kasus kedua, di mana sistem login menggunakan hash table, di mana hash table digunakan untuk pencarian username lebih cepat dengan kompleksitas rata-rata O buka kurung 1 tutup kurung, dimana jika collision O buka kurung n tutup kurung rata-rata tetap karena distribusi menggunakan hash. Kemudian amortized analysis, saat tabel penuh, pertama buat tabel baru, kemudian rehash data, dan 3 biaya besar di satu waktu. Namun secara jangka panjang, amortized cost sama dengan O buka kurung 1 tutup kurung, dimana dalam diagram hash table, diagram menunjukkan hashing
collocation handling, dan resizing. Dengan amortized analysis, biaya rata-rata tetap efisien. Di mana untuk analisis perbandingannya, untuk sorting lower bounds menggunakan omega buka kurung n log n tutup kurung, dengan average case-nya adalah O buka kurung n log n tutup kurung. Dengan teknik analisis decision tree, dengan penerapan studi kasusnya adalah ranking product, sedangkan hash table lower bounds-nya tidak tetap, dengan average case-nya O buka kurung 1 tutup kurung, dengan teknik analisisnya amortize, di mana studi kasusnya menggunakan di sini login system, di mana untuk kesimpulan atau penutup, lower bounds menentukan batas minimal kompleksitas algoritma. Kemudian sorting berbasis perbandingan memiliki omega buka kurung n log n tutup kurung, dan decision tree efektif membuktikan lower bounds. Teknik analisis lanjutan memberi gambaran performa yang nyata, dengan amortized analysis menunjukkan efisiensi jangka panjang. Saran: gunakan algoritma non-comparison jika ingin lebih cepat dari n log n. Kombinasikan analisis average dan amortize untuk sistem yang lebih nyata. Demikian untuk video tugas UAS mata kuliah analisa algoritma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.